Sobat Janji, kembali lagi sama kita Janisya dan Jiran bersama BKS Kreator. Kreator. Well. Oke, Selamat siang menuju sore. ya seperti biasa. Seperti biasa, kita pasti Jam-jam segini ya. jam-jam segini, Jam-jam ngantuk, jam-jam jam-jam orang-orang pada rebahan kita Iya. harus rekaman. aduh. Pokoknya buat kalian yang tidak mendengarkan kita Sampai jahat banget. habis, apalagi sampai nggak subscribe, Iya, parah. parah banget. Oke. Nih, berhubung hari ini tuh Jiran habis ngapain sih? Kok pakai baju olahraga? Iya dong, soalnya abis porseni, hari pertama porseni. Hari pertama. Iya. Jadi seperti biasa sekolah kita tuh ngadain porseni setiap tahun ajaran. Ya. Siap mau tahun ajaran baru gitu. Buat sebelum pemanasan, sebelum kita diliatin rapotnya. Sambil perbaikan juga ya nilai-nilai yang di bawah KKM gitu. Benar. Nah, terus porseni ini tuh ngapain aja sih? Porseni itu kan singkatannya Pekan Olahraga dan Kesenian. Jadi kita di sini apa sih, kayak ada lomba-lomba gitu, lomba olahraga, lomba futsal, lomba basket gitu. Lomba ngelukis. Iya, ngelukis juga kan kesenian gitu. Iya, sama ada lomba video kreatif katanya. Iya, soalnya kan kita anak milenial. Anak-anak kreatif pastinya. Iya. Oke. Ini tuh porseni itu kebanyakan orang-orang tuh pasti hobi gak sih sama porseni? Itu kayak olahraga, apalagi laki-laki, ya kan? Yang jarang bergerak disuruh bergerak. Kayak saya, tiba-tiba sakit kaki. Tapi harus terbiasa juga gak sih? Iya, benar. Karena olahraga tuh penting. Bener banget. Oke, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, terus tekan tombol loncengnya biar tahu video-video terbaru dari kita. Ya, bener banget. Oke. Aku mau nanya nih. Oke. Jiran tuh punya hobi gak sih? Aku hobi di mana nih? Hobi di sekolah, hobi di rumah, atau enggak kayak di sekolah tuh ngapain aja sih? Aku di sekolah itu hobinya bikin jurnal sama bikin sediaan. Oh iya sih, familiar banget sama anak-anak farmasi. Ya, pastinya. Kalau di rumah nih ngapain? Aku kalau hobi di rumah sih kayak cuma diem aja, aku nggak ada hobi di rumah. Ada deh, beres-beres. Oh my, soalnya anak kerapiin berbakti ya. Amin. Okay. Kalau Jenny sendiri? Aku di sekolah apa di rumah nih? Dua-duanya. Kalau di sekolah sama sih kayak Jiran, sama tidur. Orang-orang pasti dilihatnya pasti apalagi teman sekelas pasti udah muak sama aku yang tidur terus di kelas. Iya, aku sempat lihat video kamu tidur. Beneran. Nah, terus udah Kalau gitu kalau di rumah aku biasanya suka nonton maraton. Iya, nonton series, nonton film kayak gitu. Nah, film apa tuh? Berhubungan nih sama film. Jadi aku tuh terakhir nonton film Indonesia. Keluaran tahun ini 2023. Oh, terus free on Netflix. Terus judulnya itu Pelangi Tanpa Warna. Wow, menarik juga. Apa dari tuh? Judulnya pasti kita tuh ngegambarin pelangi itu kan indah ya. Iya. Warna-warni, merah, kuning, hijau gitu. Kuning kelabu. Iya. Hitam biru gitu kan. Nah, tapi si pelangi yang dimaksud itu tuh pelangi yang ada di dalam keluarga. Oh. Nah, iya. Tapi pelangi ini bisa dibilang nggak ada warnanya. Makanya gitu? dibilangin pelangi tanpa warna. Kok gitu? Karena nih aku ceritain. Iya. Jadi sinopsis dari film ini tuh nyeritain seorang ibu yang mengidap suatu penyakit atau didiagnosis mengidap suatu penyakit. Penyakit apa? Penyakit Alzheimer. Hah? Kok baru dengar? Jujur aku juga baru dengar karena nonton film itu. Iya. Terus aku mulai searching kan, mulai research gitu. Penyakit ini tuh apa sih gitu. Nah, ternyata penyakit ini tuh kayak kita tuh terganggu sama, jadi kita kayak lupa gitu sama sesuatu hal. Amnesia. Tapi bukan amnesia. Terus? Jadi kayak misal kita otak kita tuh kayak kerasa ngeganggu gitu. Otak kita tuh kayak jadi lambat
penyakit otak yang bikin kita tuh jadi adanya penurunan daya ingat. Entah itu Oh. dari masa lalu atau nanti tuh masa yang akan datang. Oh, jadi misalkan nih, aku misalkan nyuruh Janis beli ini, terus tiba-tiba aku lupa sendiri gitu? Iya, kayak gitu lagi. Kayak misal gini, kamu nyuruh aku buat beli ini. Ya. Nah, setelah aku ngebeliin barangnya, kamu lupa kalau misalkan kamu tuh habis nyuruh aku beli barang tersebut. Terus cara nyembuhinnya gimana? Kalau Nah, nggak ada. ini tuh sebenarnya nggak bisa disembuhin tahu. Terus? Makanya aku bingung lah. Jadi kayak film ini tuh sedih. Terus kayak orang-orang yang ada di film ini itu juga kan kita jadi ngerasa kehilangan orang yang ada di sekitar kita karena dia Iya. mengidap penyakit tersebut gitu kan. Iya. Nah, tapi surprisingly si si ibu ini ternyata malah bisa sembuh. Hah? Gimana caranya, kan nggak ada obatnya gitu? Ya karena dibimbing sama suaminya, sama anaknya buat nginget hal-hal indah yang pernah mereka alamin terutama di rumah. Oh, sedih banget nih kayaknya. Terus Iya, terus terus? terus kayak ada suka dukanya sih di film ini. Dan ternyata kebetulan waktu itu aku nonton sama mama. Ya. Terus mama bilang katanya, "Oh, tahu nih penyakit ini," katanya gitu. Karena dia pernah nonton salah satu drama Korea. Korea ya? Ada judulnya tuh apa ya? Aku lupa. Kita lihat. Judulnya itu Judulnya apa tuh? Cassiopeia. Hah? Apa tuh? Kurang lebih sama sih. Sama. Cuman kisahnya itu seorang ibu pengacara yang ngejalanin kehidupan sempurna gitu ya. Yang jelas-jelas pengacara pasti orang terpandang. Iya. Terus orang yang Pintar gitu kan. Ya, bener. tahu segala hal. Bener, apalagi pasti menegakkan keadilan Iya, gitu bener kan. banget. Terus? Nah, tapi ibu itu ngerasa harus ngerawat anaknya tuh sendirian karena dia tuh terlibat perceraian sama suaminya. Dia cerai, terus udah gitu dia menderita penyakit ini. Penyakit yang sama? Tapi aku nggak tahu sih sebenarnya kalau misalkan ibu ini tuh bisa bangkit lagi atau enggak. Aku nggak tahu karena aku sendiri belum nonton dan emang first time aku nonton tentang penyakit ini tuh si film ini gitu. Apa tadi nama penyakitnya? Alzheimer. Bagus juga ya namanya. Berarti anak kita didoain gitu. Tidak lah, itu kan penyakit. Ya. Terus? Tapi aku berharap sih maksudnya kayak orang-orang yang mengidap penyakit ini tuh secara nggak langsung ada terapinya. Iya. Atau enggak ya apalah biar mereka tuh bisa sembuh gitu. Oh iya. Cara nyembuhinnya gimana sih itu keluarganya? Kayak anaknya, suaminya itu gimana caranya? Lebih ke yang aku lihat dari filmnya ya. Si suaminya tuh kayak berusaha buat ngingetin istrinya buat kayak kamu inget gak sama ini? Kamu inget gak sama ini? Memori. Iya. Terus katanya kayak gini, kalau misalkan inget kedip 1 kali, kalau nggak inget kedip 2 kali katanya gitu. Terus ada suatu waktu si suaminya tuh nanyain foto anaknya. Ya. Terus ibunya ini malah ngedip 2 kali. Jadi kayak dia udah lupa sama anaknya. Mungkin dia tuh inget pas waktu pasca si anaknya tuh belum lahir. Jadi dia cuman inget beberapa potong tentang anaknya, tapi anak yang ada di foto itu kan kebetulan udah gede gitu ya. Jadi mungkin dia nggak inget. Kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong nih tentang penyakit ini. Ya. Oh, sebenarnya kalau film tuh apa ya? Genre yang paling genre sebenarnya suka gak sih sama nonton film gitu? Suka, cuma kalau misalkan aku nonton film gak pernah tamat. Kenapa? Males. Kalau kepotong sesuatu udahlah gak usah. Bener sih. Iya ya. Yeah. Karena ya udah sih, males juga ke kitanya. Apalagi kalau series. Sebenarnya aku juga kadang suka males kalau misalkan seriesnya nggak terlalu seru gitu. Yeah. Apalagi harus nunggu episode gitu kan. Bener. Yeah. Terus ini aku pernah nih. Ini juga baru-baru banget aku tonton. Series judulnya tuh The Good Bad Mother. Hah? Jadi ibu yang baik, antara ibu yang baik sama ibu yang jahat. Jadi ini kayak seputar ibu deh ya film-filmnya. Seputar keluarga ya. Buat kalian yang relate mungkin bisa ngedengerin langsung di YouTube kita gitu. Iya, karena ini pasti
pengalaman juga sih buat kalian, kayak ya gitulah, sebenarnya mau sejahat apapun ibu kita pasti mereka tuh punya maksud baik gitu. Iya, harus tetap menghormatin orang tua ya guys. Benar, Mau segimanapun buruknya gitu. benar. Oke, Nah, terus? oke. Masuk nih ya ke pembahasannya. Jadi, film ini tuh tentang anak sama ibu juga. Ya. Nah, si ibunya ini kehilangan suaminya waktu dia tuh mengandung anak pertama dia. Terus? Nah, si suaminya itu dibunuh Terus? sama orang jahat sih pastinya ya. Jadi karena ada masalah sama orang ini, Iya. orang yang penting, bisa dibilang orang penting, terus dibunuh, terus akhirnya si ibunya ini terpaksa untuk membesarkan anaknya itu sendirian. Ya. Alias single parent kalau Iya. bahasa gaulnya gitu kan. Terus udah gitu ternyata secara nggak sadar ibunya tuh ngasih perlakuan atau ngasih pendidikan ke anaknya tuh bener-bener keras banget. Keras? Iya, Maksudnya segala gak boleh gitu? iya bisa dibilang gitu, karena terutama soal pendidikan gitu ya. Jadi ibunya itu ngerasa nggak adil terhadap kasus kematian papahnya ini, makanya dia menerapkan ke anaknya untuk kamu harus jadi jaksa biar bisa menuntut keadilan ke orang lain. Iya. Iya, Jadi iya. kamu nggak boleh jadi jaksa yang bisa disogok doang, Iya. yang pokoknya orang yang penting aja tuh bisa gak jadi di penjara karena mereka punya kuasa gitu. Dan kamu nggak boleh kayak gitu, Iya, kata iya. ibunya gitu kan. Terus? Dan pada akhirnya si anaknya itu secara nggak langsung sama ibunya tuh dididik yang sangat amat keras. Dia sampai nggak boleh terlalu banyak makan karena katanya kalau makan banyak tuh bisa kenyang. Iyalah. Iya, karena kalau kenyang otomatis kita ngantuk dong. Iya, Kalau iya ngantuk bener kita banget. nggak bisa belajar, gitu katanya. Oh, Serius, serius. oh my god. Kalau aku Jadi tertekan banget. dia ada trauma kalau misalkan makan tuh dia jadi trauma, dia jadi nggak bisa menikmati makanan dia. Dan itu tuh jadi hal yang apa ya, hal buruk yang menimpa dia gitu pada masa itu sampai dia besar. Trauma itu tuh benar-benar ada sampai dia besar. Nah, Terus? at the stage kayak di suatu waktu dia akhirnya berusaha apa ya, dia akhirnya berhasil jadi jaksa sesuai mau si ibunya ini. Ya. Berkat diri dia sendiri pastinya. Kemauan sendiri. Iya, sebenarnya ada paksaan sih pasti ya, Iya. pressure dari orang tua gitu. Tapi ya akhirnya dia juga bisa berusaha untuk menerima, ya udahlah gitu, mungkin hasilnya kayak gitu. Nah, pas dia jadi jaksa, dia macarin orang penting. Terus dia pas waktu apa ya, kunjungan gitu ke ibunya. Iya. Suatu waktu dia kunjungin ibunya pas waktu udah sukses sama si cewek baru ini. Pas waktu perjalanan pulang, karena dia tuh kan bisa dibilang kualat kali ya. Dia tuh sempet nggak makan makanan yang ibu dia kasih. Yang masakin gitu. Iya, terus makanan yang dibekelin sama ibunya pun dia buang. Kok Jadi, bisa? iya karena mungkin dia tuh ada trauma sama makanan gitu kan. Dari kecil kan dia nggak dibolehin buat menikmati makanan. Berlebihan gitu kan. Bener. Nah, pada akhirnya dia ngerasa trauma, dia buang. Terus? Kecelakaan habis itu. Kecelakaan? Bener. Terus? Habis itu dia ya udahlah gitu, akhirnya dia didiagnosis punya penyakit yang kayak pelambanan otak gitu. Aku juga kurang ngerti sih. Jadi kayak penyakit yang dimana kita tuh kembali ke masa lalu, kayak semacam amnesia gitu. Yeah. Kayaknya masih berhubungan juga sih sama ini film-film yang itu. benar. Terus nah jadi dia itu stuck di pikiran dia yang di umur 7 tahun. Jadi kayak dari 7 tahun ke 30 tahunan itu dia ngerasa nggak hidup. Jadi dia stuck di, dia nggak ingat apa yang dia laluin. Iya, sampai kayak dia jadi jaksa, dia pacaran, kayak gitu tuh dia nggak ingat. Nah akhirnya si ibunya tuh ngerasa bersalah, terus ngebesarin anaknya lagi, kayak ngedidik anaknya lagi dari awal. Terus anaknya juga kan sempat lumpuh total. Berarti ibu itu kayak ngulangin lagi dong. Iya. Tapi tingkah dia kayak anak kecil gak? Iya.
Iya, iya banget. Jujur itu yang part yang terlucunya sih karena dia main sama anak kecil juga gitu. Anak-anak kecil yang emang seumuran 7 Iya, tahun, 5 tahun iya, gitu. iya. Dan ya lucu sih, lucu banget itu film tuh. Ada komedinya juga kan. Nah, Terus, akhirnya dia main, ya kayak jadi kayak main, makan, tidur sama kayak anak kecil ya, pada umumnya gitu nah, kan. Nah, di suatu waktu dia tuh mau nyelamatin orang yang dia suka gitu. Terus dia sengaja masih kecil? kebentur. Enggak, Oh, udah gede. Jadi kayak pokoknya dia ngerasa cilok aja sama sama salah satu orang yang di sana gitu iya, iya, kan. iya. Sama orang-orang. Ternyata emang si cewek ini tuh dulunya Mantannya? udahlah pokoknya gitu random. Terus Eh, akhirnya dia inget ya, sama masa lalu dia yang akhirnya bikin dia tuh ngerasa, oh berarti aku tuh dulu tuh jaksa, aku tuh pernah pacaran sama ini, aku tuh hmm, pernah gini 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 gini. ya. Akhirnya dia inget, terus dia ngebalesin dendamnya terhadap keadilan kematian dari ayahnya. Hebat Oh, banget sih. hebat banget sih kayak, kalau misalkan paksaan orang tua kan kebanyakannya kayak gak mau gitu kan, kayak nolak Benar. gak akan pernah sungguh-sungguh, tapi dia hebat banget ini bisa sampai jaksa gitu. Iya, karena dia bisa tetap berjuang dengan apa yang ibunya mau gitu. Walaupun dia juga sebenarnya tertekan dan Tertekan. gak mau Iya, gitu. Tapi keren sih iya. menurut aku. Pelajaran buat kita apa? Pelajaran buat kita adalah eh menerima takdir itu adalah suatu hal yang seharusnya. Iya, takdir itu Kayak menurut aku takdir itu baik gak sih? iya sih. Karena walaupun kita di apa ya, di sesuatu kekecewaan gitu, kayak kita terjebak di suatu kekecewaan, Iya, pasti ada makna tersembunyi di dalamnya. ya, Yang dimana kita pasti bakal dapat hikmahnya juga. bener banget. Apalagi kita nurutin kata orang tua. Yang udah pasti jadi anak berbakti. Iya. Aku juga kayaknya anak berbakti nih. Amin. Kita ngomongin apa lagi? Apa ya, bingung. Dari tadi aku ngomong terus. Ya, apa ya? Kita bakal ngomong apa ya? Oh ya, buat kalian yang mau, Ngirimin cerita kalian di kolom komentar, boleh banget. boleh banget Biar nanti. nanti kita bacain di Iya, sini. atau mau kayak lebih private boleh DM IG kita gitu. Bener, DM IG BKS Kreator. bener. DM IG, terus nanti kita yang bacain, kita yang Iya, bakal apa ya, ceritain. Siapa tahu ngasih. kan sharing gitu kan Iya, gitu. gitu. Oke, ngomong-ngomong soal keluarga nih. Apa? Sensitif banget kan kebanyakan orang Iya kalau sih, ngomongin iya tentang sih. keluarga gitu. Iya. Kayak keluarga itu kalau nggak ada bikin sedih, kalau ada juga kadang bikin sedih. Iya, di TikTok tuh aku, sering lihat nih, kalian pasti tahu kan jedag-jedug gitu kan. Nah, Tahu. si awalnya tuh kan suka ada kata-kata tulisan gitu kan, gitu. Mhm. Nah, aku tuh pernah lihat gitu kan, pernah lihat si kata-katanya tuh gini, apa sih, very good, very well ya, apa sih, anak broken home gitu-gitu pokoknya kayak, apa sih gitu, aku tuh Jiran anak kenapa sih? aku tuh suka aneh tau Zan sama Kenapa anak-anak gitu? sekarang. Kenapa? Soalnya Emang anak sekarang keluar kenapa? nih, keluarga cemara diumbar-umbar keluarga broken home, masalah keluarga diumbar-umbar. Pernah sampai ada yang di video gitu kan, kayak Lagi berantem orang tuanya? iya gitu. Serius? Serius, aku pernah lihat, makanya aku kayak, "Oh my Iya god," gitu, sih. anak-anak sekarang kayak gitu, gitu. Hmm. Naas banget. Tapi mungkin mereka karena kurang maaf gitu ya, perhatian dari Iya, orang tuanya. Sebisa mungkin orang kalau misalkan kita ada di eee, circle apa ya, kayak toxic. enggak, lebih ke lingkungan yang di mana orang-orangnya tuh kebanyakan nggak terlalu beruntung soal keluarga, seenggaknya kita bisa, menempatkan diri kita untuk jadi tempat mereka untuk Bercerita, bercerita. seenggaknya kita ngedengerin aja gitu, ngedengerin kayak gak usah terlalu apa ya, menurut aku kan kebanyakan anak sekarang itu kayak, "Iya kamu harus kayak gini," padahal kan itu sesuatu yang buruk gitu kan, suka Mhm, ada yang kayak gitunya. bener. Nah, harusnya mereka teh kayak apa ya, bisa gitu, bisa sekedar ngedengerin aja gitu. Iya, jangan jangan ngejudge orang yang sakit, orang yang apa ya, orang yang tersakiti karena
Kalau misalkan kita ngejudge orang itu, yang ada malah mereka tuh makin apa ya, ngerasa bahwa posisi yang sekarang tuh salah di mata mereka Iya, gitu. padahal kan nggak tahu kan itu kayak orang tuh ngelakuin itu kayak emang benar gitu buat keselamatan dia juga gitu. Benar sih. Aduh, lika-liku perjalanan. iya. Tapi apa ya, banyak hal yang pastinya harus disyukuri gak sih? Iya. Terlebih karena keluarga gitu. Karena kalau misalkan keluarga kita nggak ada, kita nggak ada. Lebih kayak Iya. gitu. Tapi aku pernah mikir loh, Jan. Apa? Aku gak minta dilahirin ke dunia ini. Ih, parah. Iya. Kenapa coba mikirnya kayak gitu? Iya, kok karena ada satu problem gitu. Iya. Sampai aku mikir, apa sih gitu, orang aku gak minta dilahirin gitu. Iya sih. Berarti, tapi aku berpikiran, aku berarti gak bersyukur dong. Bener. Lebih enggak sih, kayak kita kan ada kan yang kata kita tuh sebelum dilahirin ditanya berapa kali gitu. Iya. Sampai kita tuh akhirnya ngeiyain untuk dilahirin. Berarti yang keguguran itu bayinya gak mau gitu. Menolak. Menolak keras. Tidak, saya tidak ingin ada di dunia ini gitu. Dunia yang fana. Terus kita tuh jadi kayak diliatin gitu kan sama Allah tuh, diliatin kayak dunia tuh kayak gini, dikasih gambaran dunia tuh kayak gini. Nah itu tuh pilihan kita, bener kan? Jadi kayak hidup itu adalah satu pilihan, kata Akmal. Iya. Akmal, hidup itu satu pilihan. Ya betul. Kita milih yang baik, tentunya kesannya juga bakal baik. Gitu. Benar. Gak ada yang dimana semua takdir itu nggak selalu maksudnya maunya Allah kok. Enggak. Iya. Kadang kita juga bisa ngubah takdir tersebut gitu. Iya. Kecuali kematian. Benar. Kan gak ada yang tahu kan. Jodoh. Iya. Jodoh mulu. Iya, tapi kan kayak misal prestasi, amal buruk, amal baik itu pasti bisa diubah. Iya. Kalau kitanya mau jadi orang baik ya kenapa enggak? Iya, gitu kan. Intinya buat semua para pendengar di sini yang sedang ada problem, sedang ada something, sedang ada masalah sama keluarganya, kalian tuh terus manusia pilihan. Bener. Yang dipilih Allah, yang dipilih Tuhan buat menjadi manusia kuat. Wow, gitu ya. Jiran 2023 berubah. Nah, jadi kayak lebih ke gini sih. Kalau kenapa ya? Kan kadang kita tuh ngerasa mikir, kenapa ya? Kita dia tuh hidupnya kayak gini, dia tuh hidup kayak gini. Kenapa? Kita tuh hidupnya kayak gini, kita tuh hidupnya kayak membandingkan hidup kita sama hidup orang lain. Padahal nih sebenarnya mereka yang hidupnya anak itu belum tentu hidup kayak kita karena mereka nggak sekuat kita. Iya benar. Iya kan? Tapi kadang ada ya yang kayak apa ya? Mereka tuh keluarganya cemara, banyak uang, tapi mereka nggak pernah ngerasain kasih sayang. Iya sih. Ya. Karena pasti semua pasti punya rasa kekurangan. Iya, benar. Orang yang sederhana aja bisa aja dia lebih disayang sama orang tuanya. Iya, benar banget. Lebih dikasihani, lebih diperhatiin. Lebih ke materi ya daripada uang. Iya. Tapi uang itu bukan segalanya. Iya. Tapi segalanya butuh uang. Jokes apaan tuh? Okay. Anda bingung, saya juga bingung. Nggak bingung kalau ada di surga. Masya Allah. Pengikutnya Aldi Taher setia ini mah. Iya. Aduh, aku bingung mau ngomong apa lagi ya? Apa ya? Nanya-nanya mungkin ya? Nanya-nanya apa nih? Nanya-nanya ke apa ya? Ke kalian. Ya. Kalian pernah gak sih ngerasa putus asa? Jenis lagi putus asa ya? Enggak, aku mau putus asa. Nanya aja. Iya. Pasti pernah dong kataku. Pasti sih. Ada di masa yang mereka tuh ngerasa down sama hidup mereka, kayak aku capek ngelakuin apapun. Iya. Aku sekarang lagi merasa loh Zan. Kalau aku tuh gak semangat. Berarti nanti aku sewain cheerleader dari Amerika ke sini. Iya. Cheerleadernya Harvard untuk jadi penghiburnya Jiran. Duh. Aduh. Ya udahlah, gitu aja. Apa nih? Apa ya? Nanya apa lagi nih? Biar seru, biar kayak kayak gimana? Biar kayak seru gitu. Yang apa ya? Nanya apa nih? Tentang sekolah deh, tentang sekolah. Bakti Kencana. Ya. Oke. Tentang sekolah. Sekolah ini tuh
Sekolah ini tuh terdiri dari 3 lantai. Enggak, itu mah kayak spesifik gak sih? Lebih ke kayak sekolah menurut kamu tuh seperti apa? Sekolah itu menurut aku mengejar mimpi. Aku Kok ada, gitu? kok aku ada ini tuh. Ada apa? Ada jokes. Jokes, jokes Oh, iya. neng jokes. Itu jokes di motor lu. Ini ada jokesnya. Apa-apa? Kejarlah mimpimu setinggi langit sampai kamu nabrak satelit. Ya gak sih? Dulu waktu itu aku pernah dengar gini tau. Apa? Kejarlah mimpimu sampai ke negeri Cina, tapi Cinanya lagi corona. 2 tahun yang lalu tuh kayaknya. Iya itu 2 tahun yang lalu. Iya deh bener 2 tahun yang lalu. Iya ya. Serius tau, pandemi itu cepat Iya. berlalu. Cepat berlalu. Kita sekolah daring gitu kan, masuk daring. Tapi Bener. untungnya kita ngerasain Untungnya kita gitu. lulus sih CPD sebenarnya. gitu, ngerasain. Soalnya angkatan sebelum-sebelumnya belum merasakan CPD. LDKO. Ngomong-ngomong tentang CPD, Hmm. pengalaman jiran di CPD itu kayak gimana? Pengalaman saya di CPD lagi. CPD adalah saya dimaskerin oleh Ibu Risna. Muka saya jadi glowing seperti ini, Bu. Iya tahu, itu kayak part Terseru. Soalnya kita kayak masker alami gitu, kalian harus mencoba masker gitu. Iya, tapi pas waktu aku di maskerin tuh Bu Risna ngomong gini, Gimana? iya cina cinggelis, cina ngamai gelis Iya. gitu katanya. Iya, terus Berisa juga sampai kak ngusap-ngusap kepala aku bilang gini katanya. Cing soleh. Iya, cing soleh, cina sing berbakti, semoga jadi orang sukses. Sampai digituin lumpur. Masa katanya, iya Bu, amin. Kata-kata sing barokah, cakep. Itu pengalaman yang speechless. Pokoknya terabsurd. kalian harus masuk bakti kencana. Gitu. Betul. Banyak banget pengalaman yang sebelumnya yang kita belum tahu gitu. Terus kita rasain di sini. Iya. Termasuk mabit. Mabit. Nah, aku baru Bener. pertama mabit. Aku juga baru pertama. Mabit itu apa sih? Malam Bimbingan Islam. iman dan takwa. Iman dan takwa. Nanti sama Pak Jabat, Pak Alfan. Pak Alfan nanti. Pokoknya ada ceramah, pokoknya kayak apa ya? Lebih ke batin gitu. Iya. Lebih ke ngebersihin diri kan. Rohani, iya. benar. Terus kayak kalau di mabit tuh aku kadang suka nyebutnya tobat semalam. karena abis mabit itu aku ngapain lagi gitu. Astagfirullahaladzim. Berarti kamu selama ini tidak mempelajari mabit? Mempelajari dong. Cuman Iya. kan maksudnya di mabit itu tuh bener-bener aku tuh ngerasa aku tuh sesuci itu. Sepulang mabit itu kayak Masya Allah gitu aku ya. Baru pulang dari tahajud gitu kan. Tahajud gak kayak Tahajud. biasanya baca Quran gitu kan. Terus udah gitu ceramah. Ya, Walau pas waktu kultum subuh tuh, kuliah subuh, tunduh, iya aku tidur. ngantuk. Tiap mabit. Berarti kita tuh 2 kali mabit, aku 3 kali. 2 kali. 2 kali kan. 2 kali. Dua kali. 1 tahun 2 kali ya guys. 2 kali itu aku tidur kalau misalkan pas subuhnya. Tapi pas waktu malamnya aku ngedengerin. Oh gitu. Kayak Iya. bagus. Alhamdulillah. Cuman Duh, emang apalagi? seru sih. Mabit tuh seru. Terus kayak kita tuh walaupun cuman sehari, cuman kayak kita dikasih kesempatan buat gak ngasih doa, gak berdosa selama 1 malam itu. Iya. Bener banget. Emang bener. Kayak kita seharian itu tuh harus ingat sama Tuhan gitu. Bener. Kita tuh masih ada Allah di sisi kita. Ya. Masya Allah. Ini pembahasan tuh udah kemana-mana sih sebenarnya. Kayak dari keluarga ke CPD. Terus tiba-tiba ke keagamaan, ke rohanian gitu. Kayak kita tuh sebenarnya spesialisnya tuh di mana sih? Kita masih mencari-cari kita. Ya, masih mencari jati diri kita tuh sebenarnya cocoknya di mana. Soalnya kita kan umurnya masih labil gitu kan. Iya, kecuali kayaknya kalau misalkan aku disuruh buat ngebahas matematika tentang trigonometri, aku kayak udahlah enggak usah. Saya mundur. Saya undurin diri gitu kan, mending ikut yang lain aja. Kayak gitu sih. Ngebahas apa lagi ya? Apa lagi ya? Di Bakti Kencana itu ada ekskul apa aja sih yang kayak sampai ikut lomba-lomba gitu? Pasti yang terbesit di benak aku tuh PMR gak sih? PMR? Pramuka. Terus apa lagi?
konten Oh, kreator. ya ini salah Ini satunya. komunitas baru sih Iya, kayaknya. komunitas baru. Yang tahun-tahun besok pasti bakal banyak yang Lebih seru lagi pokoknya. benar. Nah, terus apa lagi ya? Airsoft Eh, gun. Iya, airsoft gun. Itu Oh iya, orang-orang itu di situ keren-keren banget tuh. kayak gagah bawa-bawa pistol. Dedededededed. Iya, terus kayak mereka pakai baju yang keren banget. Iya, pakai pelindung-pelindung gitu kan. Iya. Terus habis itu ada tari. Tari pastinya yang kayak Iya. yang dikenalnya dengan goyang Karawang. Iya. Sama ini paduan suara. Paduan suara. Terus ada apa ya? Paskibra. Paskibra, eskul olahraga yang lain juga banyak Badminton, gitu. basket, futsal, Banyak. Pokoknya kalian harus masuk ke Bakti Kencana. Iya. Terus ada nih. Sebenarnya eskul aku tuh gak disebut tau. English Oh Club. iya, English Club. Hah? Iya bener ya? Iya. Aku baru ingat. Jadi sebenarnya lebih ke komunitas gak sih kalau misalkan Iya. English Club tuh? Soalnya apa ya? Kita belajar tentang bahasa Inggris ya. Iya, maksudnya di pelajaran tuh kan bahasa Inggris tuh masuk gitu ya. Salah satu pelajaran tetap sampai kelas 12. Jadi kalau misalkan English Club itu biasanya nih, aku cerita sedikit ya. Iya. Kadang English Club itu kita kayak watching, listening kayak gitu-gitu. Oh, gitu-gitu. Ya, Lebih kebiasaan sih. benar. Oke. Ya, siap. Oke, udah kayak Gak udah kerasa. ngode-ngode nih. Gak kerasa ya, udah lama juga kita ngebahas dari random banget. Awal. Sampai akhirnya kita pokoknya hari ini ngebahasnya banyak banget. Oke, mungkin segitu aja ya dari kita. Jangan lupa nonton sampai akhir. Pokoknya Iya. kayak masih banyak cerita-cerita gitu yang Iya, jangan lupa di-subscribe juga. Iya. Bener banget. Jangan lupa di-share. Biar teman-teman kalian juga ikut nontonin kita dong. Siapa tahu kan jadi langganan gitu kan di Bakti Benar, Kencana gitu. benar. Oke. Iya. Mungkin segitu aja ya dari kita. pembahasan kita Iya. kali ini. Semoga sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye-bye.